Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali pada saat pagi hari ini, berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Dan di pagi hari ini kita akan diberkati penyampaian firman Tuhan oleh hambanya, Pastor Dr. Yopi Dolu dengan mengambil satu tema, hidup ini hanya sementara. Untuk itu saya langsung saja mengundang hambanya untuk masuk ke room untuk menyampaikan kabar baik ini. Saya akan menyapa hambanya segera. Salam, selamat pagi, Pastor Dr. Yopindolu. Ya, Apa kabar? shalom yang diurapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Ratomo Jati. Kabar selalu Ah, baik. amin, amin. Haleluya. Ya, ini di monitor hambanya nggak kelihatan ya. Ya, saya Ya, tidak tapi bisa melihat Pastor ya, Cornelius ini. ya tampilannya jelas kok di sini. Ya, Ya, tapi mungkin nanti perlu di-setting dulu ya amin. itunya ya. Saya juga Oke, nggak oke. belum bisa tahu ini siapa-siapa yang ada di live chat, tapi saya Ya. menyapa saudara, Bapak Ibu, Ya, Tuhan yang sudah ada berkati. di live chat ini Bu Nur Maria Sitohang. Ya, Puji Tuhan, Bu Nur Maria. Selamat ya, bergabung. Haleluya. ya. Silakan hambanya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan buka link interaktif ya bagi setiap yang mau masuk. Dan yang mau didoakan silakan bisa tuliskan pokok doanya di live chat Bapak Ibu Saudara. Baik, selanjutnya saya persilakan hambanya untuk menyampaikan kabar baik pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih hambanya. Kita akan berdoa sebelum kita terima firman Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau baik. Engkau yang masih membuat kami ada bernapas sampai hari ini. Itu tanda bahwa kebaikan Tuhan masih ya dan amin atas hidup kami. Kami tidak patut berbangga diri karena kemudian kami tahu. Kami sadar betul hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Ketika Tuhan bilang selesai, maka semua selesai. Kami tidak bisa tahan hidup ini dengan apapun yang kami punya. Tetapi jika Tuhan bilang belum selesai, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendatangkan kematian bagi hidup kami. Itu sebabnya kami perlu bersyukur kepada Engkau yang mengerjakan segala kebaikan, rahmat, kemurahan bagi setiap kami. Orang-orang yang menaruh harap dan sandar hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap yang sudah ada di live chat diberkati. Yang akan masuk room nanti diberkati. Hambamu, Pastor Dr. Cornelius Ratomo Jati, yang kau berkati keluarganya. Pelayanannya diberkati. Bersama dengan setiap channel-channel yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, engkau berkati. Biar channel-channel ini menjangkau jiwa-jiwa. Sehingga terjadi pertobatan di mana-mana. Ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada pengharapan bagi mereka yang menyaksikan setiap program-program dari channel ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai urapi hambamu yang terbatas ini, menyampaikan apa yang menjadi pesanmu bagi umat Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya menyapa saudara dari uh, lewat program ini, biar saudara di pagi hari ini diberkati Tuhan sepanjang hari berjalan, saudara menikmati kemurahan Tuhan, dan sepanjang hari berjalan ini kita menaruh hormat syukur hanya kepada Tuhan. Saya mau bicara satu topik pada hari ini. Tema kita pada pagi ini, hidup ini hanya sementara. Kalau beberapa waktu yang lewat saya bicara hidup itu adalah kesempatan, maka kemudian hari ini saya mau bicara hidup ini hanya sementara. Hidup yang hanya sementara, sebentar saja. Hidup ini hanya sesaat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak perlu dan harus berbangga diri dengan setiap apa yang kita capai, dengan setiap apa yang kemudian kita punyai. Karena apapun yang kita punyai, apapun yang kita capai, perhatikan ini baik. Hidup ini hanya sebentar. Dan kalau yang sebentar itu melenyapkannya, maka semua yang kau capai, semua yang kau dapat, itu tidak akan pernah kau bawa. Dan itu akan menjadi sesuatu yang tidak pernah kemudian menjadi kenangan bagi hidupmu.
Nah itu sebabnya kalau Tuhan beri sesuatu, Tuhan percayakan banyak hal kepadamu, jangan lupakan Tuhan, itu maksudnya. Jadi kita boleh kaya, kita boleh punya banyak hal, kita boleh dandani hidup kita dengan hal-hal yang baik, boleh. Tetapi jangan lupa dandani hidup rohanimu, karena yang kau dandani dalam hidup jasmani itu sebentar, tetapi yang kau dandani dalam hidup rohani itu sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa Alkitab dalam kitab Mazmur. Pasalnya yang ke-103. Kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Adapun Alkitab bilang, manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga rumput, bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Alkitab gambarkan hidup saudara dan saya yang mulia dan berharga ini, yang dibuat dengan tangan Allah sendiri, yang ditiupkan nafas Allah ke dalamnya. Tetapi pemazmur bilang begini, manusia hari-harinya seperti rumput. Hidup saudara dan saya buatan tangan Allah sendiri. Tetapi hari-hari hidup saudara dan saya itu seperti rumput. Saudara tahu rumput? Mungkin saudara yang hidup di kota-kota besar jarang lihat rumput. Tetapi kalau sedikit saudara bepergian ke daerah pedalaman kah? Atau barangkali saudara yang terlahir di pedalaman, di daerah-daerah terpencil. Atau katakanlah di desa-desa baru saudara hadir ke kota. Saudara akan selalu lihat rumput. Saudara keluar rumah pasti dapat rumput. Dan rumput itu tidak bertahan lama. Alkitab bilang begini. Juga seperti bunga rumput di padang, demikianlah ia berbunga. Ada rumput yang mengeluarkan bunga. Dan setelah dia berbunga, tidak tunggu waktu yang lama, dia akan mati. Jadi gambaran hidup saudara hari-harinya itu sama seperti rumput dan bunga rumput di padang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-16. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Siapa yang dimaksud? Bunga rumput itu dan rumput itu. Yang adalah gambaran saudara dan saya dari hari-hari hidup kita. Dilintasi angin saja, lewat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangankan rumput, ya. Ada beberapa kejadian yang dilintasi angin yang cukup dahsyat. Itu gedung-gedung tingkat, gedung-gedung besar, gedung-gedung prakasa, gedung-gedung pencakar langit. Gedung-gedung yang kemudian dibangun dengan kekuatan yang ekstra. Ancur, iya kan? Apalagi cuma rumput dan bunga rumput, iya. Dan di tempatnya tidak mengenalnya lagi. Wow. Hari-hari hidup saudara dan saya, ketika dilintasi oleh angin, akan tidak ada lagi. Hilang lenyap. Berikutnya, tempat di mana ia ada sebelumnya, itu tidak mengenalnya lagi. Hidup ini hanya sementara.
Hidup ini sebentar. Apa yang ingin saya bagikan bagi saudara dari hidup yang sementara ini? Yang pertama, ternyata hidup ini singkat. Hidup ini singkat sekali. Hidup yang singkat itu cepat berlalu. Kadang bikin kita kaget. Ya, hari-hari hidup kita singkat. Cepat berlalu. Kadang kita masih bisa baku telepon. Kita masih bisa lihat statusnya. Hari ini kita lihat status. Besok kita dengar kabar dia sudah berlalu. Hari ini kita masih dengar dia kuat. Besok kita dengar kabar yang mengagetkan. Dia sudah pergi. Dia sudah tidak ada lagi. Hidup ini sangat singkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mana hidup yang sangat singkat ini. Dengan engkau menghidupi Tuhan. Menghidupi firman. Menghidupi kebenaran. Hidup yang singkat ini gak tahan lama. Banyak hal dalam dunia ini gak bikin tahan lama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita olahraga sekalipun, kita pikir otot kita kuat sekalipun, tapi gak tahan lama. Ketika engkau gak olahraga beberapa waktu, semua otot-otot itu udah mulai gak kelihatan. Kau dandani hidupmu dengan bedak, ya kan, yang bagus, lipstik yang bagus bagi ibu-ibu wanita, konde rambut dengan bagus, catok rambut, lalu kemudian kasih lurus-lurus. Itu pun gak tahan lama. Semua yang ada pada hidup kita yang kita pikir kelihatan gagah, itu gak ada yang tahan lama, bos. Perhatikan, dengar ini baik. Semua yang nampak indah dari hidup kita, karena hidup ini sementara dan singkat, maka walaupun kau dandani dengan berbagai bentuk cara, semuanya gak akan tahan lama. Semuanya akan pudar. Semuanya akan berlalu. Semuanya akan bikin kaget-kaget kita. Tadinya wajah kita kencang. Karena termakan usia kaget. So kendor semua. Tadinya badan kita atletis. Tapi karena termakan usia kaget. Sudah mulai kendur. Lemas semua. Tadinya perut kita bapak-bapak. Yang keren punya, ya kan? Ya kalau kita buka baju, kita bangga lihat badan kita, body kita, wow keren. Tapi ketika kita kawin, perut sudah bontak ya, perut sudah maju kemana-mana. Semua berubah dengan begitu cepat. Gak ada yang tahan lama. Ya. Kekuatanmu gak tahan lama. Keremajaan dan kemudaanmu gak ada yang bisa tahan lama. Semua termakan oleh usia. Kecakapan, kecantikanmu, kemolekan hidupmu, ketampananmu gak ada yang tahan lama, bos. Walaupun kau berusaha dengan mendandaninya sedemikian rupa. Kau boleh operasi plastik wajahmu. Tapi badanmu yang lain itu gak bisa nipu. Karena hidup ini singkat. Hidup ini gak bisa tahan lama. Sama seperti rumput dan bunga rumput. Yang ketika dilintasi oleh angin. Lenyap. Hilang. Haleluya. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini ada waktunya. Hidup yang sementara ini ada waktunya. Itu terabaikan dan terlupakan oleh orang di tempat di mana kau berada sendiri di situ sebelumnya.
di tempat di mana kau lahir, di tempat di mana kau tinggal, di tempat di mana kau menghabiskan hari-hari hidupmu. Ada waktunya semua kenangan itu terabaikan dan terlupakan oleh orang. Karena solehnya, karena tidak ada lagi. Saya bisa katakan bahwa hidup ini seperti datang dan pergi sesuka hatinya. Periksa ayat 16. Alkitab bilang begini. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jangan kita kaget. Engkau boleh punya segalanya. Engkau boleh lakukan segalanya. Engkau boleh dikenal luas. Karena engkau orang hebat. Tapi ingat. Ada satu titik di mana ketika hari-hari hidupmu berakhir. Maka engkau akan terabaikan. Engkau akan terlupakan. Bahkan oleh orang-orang yang terdekat sekalipun. Saya jujur katakan harus kasih garansi. Katakanlah kalau ada suami-suami yang meninggal. Pertanyaan saya, adakah istri-istri yang ditinggal suami itu hari-hari pergi ke kuburan mengenang suaminya? Saya nggak jamin. Paling mungkin setahun sekali. Saat kemudian Desember, saat kemudian mengenangnya, di ulang tahunnya, barangkali baru kita datang kenang. Istri kita, anak-anak kita, atau suami kita saja. Itu hampir melupakannya. Hampir mengabaikannya. Ya. Apalagi sahabat, apalagi teman. Udah gak ingat itu saudaraku. Paling ingat itu 1 minggu pertama. Dikenang segala perbuatan baiknya. Kami di Indonesia Timur pada umumnya di Kupang, di Rote. Saya kelahiran Pulau Rote. Di Medan juga saya sangat melihat beberapa tempat. Tapi pada prinsipnya di Indonesia Timur, di Rote, yang meninggal itu dikebumikan, dikubur di depan rumah persis. Kalau nggak di depan rumah, di belakang rumah persis atau di samping rumah. Ada yang persis di teras rumah. Teras rumah artinya jadi menyatu dengan rumah tinggal. Terlihat setiap hari. Tetapi juga saya lihat walaupun kuburannya orang-orang yang dikasihi itu menjadi tempat tiduran, main di situ. Tetapi saya nggak juga garansi bahwa itu dikenang terus. Karena nanti setiap setahun sekali baru dikasih bunga-bunga ya kan, dikasih, kita bilang siram rampe. Kalau di sini dibilang dikasih bunga-bunga lah. Ketika kita datang berziarah ke sebuah kuburan, maka biasa kita bawa berbagai jenis bunga-bunga, kita menyiram di kuburan itu untuk mengenang. Ya. Rasanya setahun sekali. Bisa-bisa kelewatan. Saya juga nggak tahu, jangan-jangan ketika kita nggak datang-datang, karena ada beberapa kuburan di beberapa wilayah yang kemudian kalau tidak datang-datang, 3 tahun nggak dilihat, ditindih. Kita datang, bukan dia, nama orang. Silakan saudaraku yang dikasih Tuhan. Sudah orang lain yang di sana, bukan lagi kita. Namanya so beda, ya dikasih Tuhan. Jadi bertalian dengan hidup yang hanya sementara ini. Seperti hari-harinya, seperti bunga rumput dan seperti rumput di padang ini. Mari, jangan abaikan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Ingat Tuhan dalam hidup. Jangan abaikan Tuhan dalam perjalanan hidup.
Supaya ketika engkau mengakhiri hidupmu, ketika hari-hari hidupmu di dunia ini selesai, lalu di tempat di mana engkau berada tidak lagi mengenalmu, sudah melupakanmu, ada Tuhan yang tidak pernah melupakan hidup. Tuhan yang tidak pernah melupakanmu. Sebagai bagian dari engkau tidak melupakannya waktu engkau hidup. Akan membangkitkan engkau. Pada hari sangkakala Allah berbunyi di mana anak Allah, Yesus Kristus Tuhan datang kembali kali kedua. Akan membangkitkan engkau pada kebangkitan pertama. Dan engkau akan kumpul dengan dia memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun damai. Yang kelak nanti setelah kerajaan 1000 tahun damai selesai. Dalam pemerintahan di dunia ini. Di pemerintahan sorga yang kekal nanti setelah dunia ini selesai. Digulung bagaikan kertas dan terbakar. Maka engkau akan bersama-sama dengan saya. Di sorga bersama dengan Bapa kekal selamanya. Jadi kalau hidup yang hanya sementara ini bisa melupakan hidupmu, bisa mengabaikan hidupmu, maka kau jangan abaikan Tuhan. Kau jangan lupakan Tuhan. Supaya saat manusia melupakanmu, Tuhan tidak pernah lupakan engkau. Jangankan kita mati, masih hidup saja orang sudah bisa lupakan kita. Masih hidup saja teman sudah bisa lupakan kita. Masih hidup saja orang-orang yang kita kasih bisa abaikan dan lupakan kita. Apalagi saat engkau mati. So, mari Bapak Ibu Saudara, jangan abaikan Tuhan dalam hidup. Jangan lupa Tuhan dalam hidup. Selama kau masih kuat, selama kau masih bernafas, selama kamu masih bisa melakukan ini dan itu. Jangan lupa Tuhan. Karena saat kau lupa Tuhan, maka ini persoalan paling prinsip. Haleluya. Saat manusia dunia melupakan. Kalau kau gak pernah lupa Tuhan selama engkau hidup, Tuhan gak pernah lupa engkau. Walaupun engkau sudah mati. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup ini hanya sementara. Hidup yang sementara ini Alkitab gambarkan dalam Pemazmur. Seperti rumput dan seperti bunga rumput di padang. Yang ketika dilintasi angin lenyap. Dan tempatnya pun tidak lagi mengenalnya. Hidup ini ada batasnya. Hidup ini ada batasnya. Hidup ini ada titiknya. Hidup ini ada endingnya. Hidup ini ada waktunya selesai. Kau boleh kuat, kau boleh hebat. Tapi ingat, semua ada batasnya. Semua yang kau punya ada batasnya. Dalam hidupmu ada batas. Hidup ini gak ada yang abadi. 1 Petrus 1 ayat 23-25 begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang kekal. Oleh firman Allah. Yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Semua yang hidup sementara. Fana. Tidak ada yang abadi. Semuanya terbatas. Tetapi firman Tuhan kekal. Untuk selama-lamanya. Mari jangan lupa firman. Yang kekal itu. Taruh hormat, respon, kerinduan kepada firman. Karena hanya firman yang kekal. Haleluya. Lagu gereja Pantekosta lama bilang begini. Firman Tuhan itu seperti pesawat Allah yang akan bawa kita terbang ke surga. Firman itu kekal. Semuanya akan lenyap. Firman tetap ada. Dan ingat baik.
Firman meneguhkan, firman menopang, firman memberi janji, firman memberi jalan keluar. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, hidup yang sementara itu ada 3. Hidup ini singkat. Ya, hidup ini gak tahan lama. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup ini baking kita kaget. Sebentar kelihatan, sebentar sudah gak kelihatan. Ya, gak tahan lama semuanya. Dan hidup yang sementara ini kadang terabaikan, kadang terlupakan saat engkau sudah tidak ada lagi. Itu hidup yang sementara. Hidup ini tidak terbatas. Hidup ini terbatas. Yang tidak terbatas hanya firman. Jadi jangan abaikan firman. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa firman. Hidupi firman. Supaya ketika yang sementara ini selesai, maka yang abadi itu sedang menunggu saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Izinkan saya berdoa bagi setiap saudara yang ada. Tuhan berkati channel YouTube ini dan channel-channel yang lain. Tuhan berkati hamba-Mu, Pastor Dr. Cornelius Ratawajati. Tuhan berkati semua yang ada di live chat, yang sudah komen. Tuhan berkati yang akan menyaksikannya. Tuhan berkati yang akan masuk room. Tuhan berkati kami semua. Kami percaya, kami tidak akan lupakan Tuhan. Hidup yang hanya sementara ini, ketika Tuhan percayakan segala sesuatunya bagi kami. Hidup sehat, kuat, punya banyak hal, punya jabatan, punya titel, punya kemewahan. Kami tidak lupa Tuhan. Kami sadar semua hanya titipan. Kami sadar semuanya hanya sementara. Dan kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan kemuliaannya. Kami tetap hidup dalam firman, sebab hanya firman yang kekal dan abadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Supaya ketika yang semua yang tidak abadi ini selesai, kami akan jumpa dengan Tuhan yang abadi di sorga untuk kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Saya kembalikan kepada hambanya yang dirapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Ratawajati. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopindolu. Pagi hari ini sudah memberkati kita semua dan mengingatkan kita semua bahwa hidup ini hanya sementara, ya. Bapak Ibu Saudara ya. Untuk itu biarlah kita menyadari karena singkatnya hidup ini kita harus menjalani hidup dengan baik. Ya kan? Yang utama itu adalah kekekalan. Ya seperti apa yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi ya. Ya, kita akan cepat dilupakan ya pada saat kita sudah meninggalkan dalam dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari firman Tuhan juga mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, kalau kita menyebutnya Dia yaitu Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, Petrus katakan bahwa hidup dalam dunia ini numpang, artinya sementara. Untuk itu kita harus hati-hati dalam menjalani hidup, kita harus sungguh-sungguh bagaimana hidup kita itu berkenan di mata Tuhan. Karena yang utama adalah setelah kita meninggalkan dunia ini yaitu dalam kekekalan. Baik, setiap saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silahkan masuk. Linknya sudah saya bagikan Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara semua bisa masuk melalui yang sudah saya bagikan. Dan saya akan menyapa setiap saudara-saudara kita yang saat ini sudah ada di live chat ya. Saya akan menyapa sambil menunggu bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Ya, di live chat ada Bu Nur Maria Sitohang dari Bandung. Tuhan Yesus berkati Bu Nur Maria. Lalu ada Bu Winep Pampas. Tuhan Yesus berkati Bu Winep, salam. Ya, lalu ada Bu Selvin Bogia. Tuhan Yesus berkati Bu Selvin. Tetap sehat selalu Bu Selvin ya. Lalu ada Pak Tatoki. Tuhan Yesus memberkati Tatoki. Lalu ada Bu Sri Rahayu dari Malang. Tuhan Yesus berkati. Lalu ada Ibu Meta dari Florida. Tuhan Yesus berkati Bu Meta dengan channelnya Gerbang Kasih Channel. Lalu ada Ibu Kolpet dari Semarang, Bu Ana. Tuhan Yesus berkati Bu Ana. Sehat selalu Bu. Dalam kasih anugerah Tuhan. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk. Nah, linknya sudah kita bagikan, Bapak Ibu bisa masuk melalui link tersebut untuk kita berdiskusi pagi ini.
bersama dengan hambanya Pastor Dr. Yopindolu. Ya, bagi setiap saudara yang rindu didoakan, silakan bisa tuliskan pokok doanya di live chat Bapak Ibu Saudara ya. Nanti hambanya akan pimpin dalam setiap pokok doa yang saudara tuliskan. Silakan. Kalau di running text apa bisa lihat ini, Pastor Yopi? Bisa lihat di running text. Hanya nggak bisa Ada? lihat. Ya, running text bisa lihat. Oh, iya masih tampilannya seperti itu ya. Ya, Kalau seperti ini, ya ini yang saya tampilkan ini bisa lihat gak nih? saya bisa lihat. Nah, ini Ini audio audio Pastor mendominasi lalu jempol. Jadi berarti audio saya lagi ada masalah kah? Oh, Tapi enggak, terdengar. bagus. Jelas justru malah yang lebih besar Pastor Yopi. Mendominasi artinya. Oh gitu. Ya waktu tadi kan saya openingnya pakai itu ya. Pakai audio yang lain itu. Iya. Artinya punya saya jelas ya. Saya kira punya saya Ya, enggak. jelas sekali. Justru yang mendominasi itu. Oh, Ya, oke. Siap. Oke. ya jelas itu akan pakai mikrofon. Ya? Kalau itu bisa lihat. Cuma yang Oh, di roomnya ini yang saya nggak tahu ya ini. itu pasti kameranya itu, setelannya itu. Nanti kita coba setting kamera Ya, atau ganti kamera dulu atau bagaimana ini. ya setelannya itu, setelan kamera itu. Karena yang lainnya semua bisa kok Siap. kelihatan. Iya. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk ya. Firman Tuhan pagi ini ya mungkin sebagian orang kurang enak didengar ya. Ya, karena ya ini kurang populer gitu ya kalau kita Ya. menceritakan tentang hidup ini sementara, maunya kan mau hidup 1000 tahun. Kan nggak bisa. Iya kan? Hidup ini kan memang sementara, pasti ada ujungnya, ada akhirnya. Dan kita semua akan menghadap ke Sang Pencipta, ya. Ya, ini ada Ibu Meta nih. Bu Meta. Salam Bu Meta, apa kabar Bu? Salam semuanya. Florida, Salam sore ya? Pak Yopi, ya sudah malam di sini. Oh ya malam. Salam. Iya, Ya, apa Bu kabar Meta. Pak Yopi? Lama nggak bersua. Tiap kali saya masuk Pak Yopi hilang. Punya ilmu menghilang. Sayangnya saya nggak bisa lihat yang ada di room karena layar saya jadi putih semua ini di room ini. Saya nggak tahu. Ya. Di monitor dari YouTube saja, Pastor. Oh ya, gitu. ini handphone istri. Ah, ini suara apa ini? Ah, iya di nonton dari YouTube aja. Di monitor dari YouTube. Tapi nggak usah kasih suara. Cuma Bisa masalahnya handphone saya dipakai. Tablet saya habis baterai, saya lupa cas semalam jadi. Oh iya. Nggak apa-apa. Saya dengar juga nggak masalah. Oke, ini di tempat Bu Meta ada suara apa ini? Rame. Suara rame ya? Hah? Iya? Itu sudah. Tadi suara apa itu? Dinyalakan Bu speakernya. Iya. Di-mute Kipas itu. angin ya? Sekarang kipas angin. Ya, Sudah sekarang masih ada. Oh, oke. Udah enggak? Oh, tadi kipas ya. Oke. Ya. Sekarang oke ya, Pak? Oke. Silakan, Bu. Iya, selamat pagi teman-teman yang di live chat ya. Ya, saya tadi mantau terus ini firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Yopi memberkati saya banget ya. Hidup itu untuk sementara ya. Saya baru ulang tahun kemarin, jadi saya puji Tuhan saya masih hidup ya Tuhan. Ulang tahun keberapa ini? Ke 49 Pak. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya masih hidup. Selamat ulang tahun Bu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Matur nuwun. Berkati. Saya 44 kemarin, bulan 7 kemarin. Berarti saya 49 juga ini. Januari itu. Januari. Pak Yopi berarti Leo ya Pak? Nah, saya Cancer. Oh, Cancer ya. Ya, bintangnya ya. Bintangnya.
Nah, kita nggak boleh Kalau pakai bintang-bintang itu, show-show itu. ya, Iya. bahaya itu. Iya, Ntar Nah, nanti ya jadi cuman lain. sekedar untuk ini bintang aja kita sih. Tuhan Yesus. Bintang kita Ya. Tuhan Yesus. Ya, bintang abadi di atas. Amin, Amin. amin. Iya, apa saya tuh sebenarnya tertarik banget dengan firman Tuhan ini ya, karena mengingatkan saya itu hidup nyata sementara yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14. Ini bukan kebetulan ya, ini saya baca itu semalam gitu loh. Jadi Nah, saya Ibu baca lagi coba. Coba Oke, baca saya baca Pengkhotbah lagi ya. Sebentar. Ya. Saya Nah, itu suara berarti kipas lagi ya? ada lagi ya? Iya. Sudah Ya, enggak, berarti sudah enggak. udah enggak ya? Oke, Ya, sebentar. silakan. Saya ambil Alkitab dulu. iPad nih, bukan Alkitab ya. Pengkhotbah 3 ayat berapa? Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14, Pak. Oh, panjang ya. Iya, ya, ya sedikit juga nggak apa-apa ya, Pak ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya itu, ya. Iya, Ya, betul, mungkin betul. yang mengingat sekali gitu ya. Iya, iya, Silakan. betul. Ya. Pengkhotbah saya ambil dulu ya. Jadi lucu banget gitu ya. Semalam saya baca itu gitu ya. Terus karena saya Tuhan terima kasih saya masih hidup gitu ya. Seharusnya Amin. dulu saya udah nggak hidup gitu. Saya masih hidup gitu. Puji Tuhan banget Iya, iya. gitu loh. Pengkhotbah. Terlalu banyak gadget jadinya pusing. Ya, Pengkhotbah 3 ayatnya 1 sampai 14. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 ya sampai 14 begini firman Tuhan yang di perikopnya itu untuk segala sesuatu ada waktunya ya Pak ya. Jadi Iya, gini. betul itu. Iya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu membangun. Itu sampai 4 aja karena panjang. Yang paling mengena banget itu ayat yang pertama ya, saya suka sekali itu ya. Karena saya untuk secara pribadi gitu kesaksian saya ya di sini maksudnya saya tuh seharusnya kan ya semua orang gitu ya sudah bilang kamu pasti nanti mati, pasti kamu mati, itu nggak ada obatnya gitu ya. Tapi ketika kita betul-betul berserah sama Tuhan, betul-betul ya udahlah. Dulu saya juga takut mati, Pak. Waduh, saya belum siap, anak-anak saya masih kecil. Saya bilang begitu sama Tuhan. Tapi betul loh. Kita itu harus tanya pada kita sendiri, ini kalau mau mati udah siap belum? Gitu loh. Tapi ketika kita tuh berserah, kita itu udah percaya deh sama Tuhan lah. Kita berdoa, kita tuh minta Tuhan perlindungan, percaya baca Alkitab, itu gitu berserah terus gitu ya. Akhirnya itu jadi nggak takut. Saya siap kok kapan saja. Dulu saya takut, sekarang saya siap kapan saja. Itu dari saya Pak. Baik. Jadi gini Bu, orang kalau sudah ada di dalam Tuhan, ya tentunya udah hidup sungguh-sungguh ya, dalam Tuhan itu nggak akan takut mati. Amin. Ya karena ada kepastian ya dalam Tuhan ya, seperti Rasul Paulus ya. Iya, walaupun di penjara di Roma sedang menanti eksekusi hukuman mati, dia tidak takut mati. Makanya dia katakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku adalah Kristus, kalau aku mati itu merupakan keuntungan. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan itu untung. Begitu ya. Kalau aku masih hidup bagiku harus memberi buah, katanya Rasul Paulus begitu. Amin. Lalu apa yang harus kupilih gitu ya. Artinya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau masih ada kita di dunia ini, ya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai waktu kita gitu loh. Karena singkatnya hidup ini. Singkat kan banget gitu ya. Amin. Ya singkat.
Jadi Pemazmur pun katakan itu dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70, kalau masih kuat 80. Itu. sisanya Jadi ada singkat. Iya. Kita kembali kayak anak-anak lagi ya Pastor. Tapi begini, Iya. Pastor sama Bu Mita. Ya, memang kalau kita awal-awal ketika masih punya anak, ya kayak saya lah. Dalam doa saya setiap hari, saya maknai hidup ini memang sementara, tetapi kan rujukannya kita kan Alkitab. Rujukan Alkitab ya 80 ya. Nah. Ya, kita kan nggak tahu umur ini, tetapi saya selalu berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, izinkanlah saya melihat anak-anak dari anak-anak, semua anak-anak. Artinya, ketika anak-anakku sudah menikah, lalu umur saya juga saya sudah bilang ke saya, ya. Itu suaranya Pastor Yopi putus ini ya, Pak, gede-kecil. Mungkin kalah dengan suara di tempatnya Bu Meta itu. Ada kalau suara ini kedengaran? Ya, kedengeran. Mungkin Bu Meta bisa di mute kalau pas Pak Yopi ngomong. Jadi saya sudah bilang ke istri kalau kita sudah umur 60-an, ya udah kita dua bepergian ke gereja-gereja mitra, meneguhkan, menopang, menguatkan gembala-gembala mitra. Tidak harus kita khotbah lagi dan sebagainya, ya. Memanai hidup yang singkat, bagaimana kita bisa berbuat di hari-hari kita yang terakhir. Tapi pada prinsipnya kita boleh berdoa. Apalagi kalau kita dalam kesakitan. Dia model kayak perempuan pendarahan yang 12 tahun itu. Dia sudah habiskan segalanya. Dia sudah kayak semua tabib. Tapi Tuhan juga pulihkan dia. Hizkia yang minta supaya Tuhan tolong dia diperpanjang usianya kembali 15 tahun. Padahal keputusan tentang Hizkia kan sudah ketok palu. Artinya begini. Walaupun sudah ketok palu, tetapi saya kira kalau kita masih memohon belas kasihan Tuhan dan Tuhan berkenan, belum. Jadi, bolehkah kita meminta untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang digariskan di Alkitab 70-80? Sangat boleh. Itu menjadi doa dan harapan kita. Tetapi 70 dan 80 bagi Alkitab itu singkat. Nah, jadi singkatnya itu. Tetapi boleh nggak kita yang hidup sekarang usia kayak Bu Meta 49 memohon sampai kepada, sangat boleh. Saya 44 sekarang. Doa saya kalau lagi dengan keluarga kumpul atau kemudian lagi sendiri, karena kami kan ada mesbah doa sama khusus saya, istri dan anak-anak. Entah kadang malam, kadang pagi kami sama-sama khusus. Kami saja tidak rame-rame dengan keluarga pastori. Kami khusus berlima ya. Itu kami punya mesbah doa sendiri. Anakku yang paling kecil. Pertanyaannya sekarang kalau dengar doa saya itu saya lucu sendiri karena saya bilang, Tuhan, saya harus izinkan saya hidup melihat anak-anak dari anak-anakku, artinya melihat cucu-cucuku semua. Sementara anakku yang nomor 3 saja baru umur 2 tahun. Ya kan? Baru umur 2 tahun. Gimana ya? Sementara saya sudah umur 44 tahun. Ya kan? Nah, untuk dia model kayak saya saja, itu kan membutuhkan tahun-tahun hidup yang lama, menikah, lalu punya anak. Itu kan kapan ya? Tetapi itu doa kita. Saya percaya doa adalah harapan kita. Tetapi kita serahkanlah hanya kepada Tuhan. Sementara yang dimaksud ini adalah singkat hidup kita 80 tahun. Tetapi ada juga sementara dalam konteks yang orang masih muda, udah tiba-tiba udah nggak ada, ya. Udah kayak gitu. Jadi 1 bulan terakhir ini beberapa orang-orang hebat yang saya kenal, mereka adalah para pemimpin-pemimpin baik di gereja, baik pemimpin sekolah teologi. Kaget-kaget, udah dengar, sudah nggak ada. Hidup begitu singkat. Boleh meminta, tetapi biar kita serahkan. Nah, makanya tadi saya maknai hidup yang singkat itu dengan jangan lupakan Tuhan, jangan abaikan Tuhan, jangan abaikan firman yang kekal.
Jadi Pastor, Bu Meta Ya, dalam ya, ketakutan juga ya, memang kita kalau lihat anak-anak ya, apalagi masih kecil-kecil ya, lalu kemudian kita pikir waktunya bagi kita sudah selesai, wah siapa yang urus mereka, iya kan? Itu kan repot itu. Itu kadang pikiran itu bisa bikin kita stres itu, iya. Tapi saya kira nggak perlu kita stres berlebihan, takut, karena hidup di dalam Tuhan itu ya, Tuhan yang semua sudah diatur Tuhan. Tuhan. Jadi biar kehendak Tuhan, Tuhan jauh lebih mengerti lah. Tuhan jauh lebih paham, Tuhan tahu semuanya. Jadi bagi saya kalau hidup berhenti kapan saja, yang penting di dalam Tuhan itu yang paling berharga. Takutnya kita umur panjang pun lebih dari 80 tahun, 100 tahun, tapi meninggal tidak di dalam Tuhan, itu yang paling parah. Iya kan? Lebih baik Tuhan yang atur supaya semuanya jalan baik. Saya kira itu Bu Meta. Jadi apa yang Bu Meta saksikan itu saya kira sesuatu yang menjadi kekhawatiran banyak orang hari-hari ini. Bahkan ada orang-orang percaya juga yang mengkhawatirkan itu. Tetapi saya kira karena kita di dalam Tuhan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang punya aturan semua, jadi izinkan. Yang penting kita serahkan hidup, berdoa. Kita boleh meminta Tuhan, saya pengen lihat anak-anak dari anak-anakku melihat masuk dalam usia perkenanan firman. Jadi kalau saya berdoa untuk anak-anak kan saya suka tumpang tangan di kepala istri, kepala anak-anak, dan saya suruh anak-anak tumpang tangan ke saya dan istri. Itu saya selalu doanya kepada mereka itu, Tuhan berkati mereka. Biarlah usia mereka itu mencapai usia-usia perkenanan dari firman Allah, 70 dan 80. Itu selalu itu saya doakan mereka seperti itu. Jadi baik kepada istri, baik kepada anak-anak. Jadi masalah umur kan Tuhan yang atur. Tetapi boleh nggak kita berdoa meminta? Sangat boleh. Sepanjang Tuhan berkehendak, is okay. Kalau Tuhan tidak berkehendak kan itu urusan Tuhan. Tetapi Alkitab menyuruh kita kan berdoa meminta. Dan jadi setiap kali saya letakkan tangan kepada anak-anak, kepalanya mereka masing-masing. Itu doa saya, umur panjang, perkenanan Tuhan 80 tahun, masa depannya baik, semua menjadi anak-anak yang berbeda dengan yang lain, pengukir sejarah. Saya taruh. Dan saya juga merelakan diri untuk didoakan sama istri dan anak-anak. Jadi anak-anak juga yang paling kecil juga boleh taruh tangan di kepala saya, mendoakan saya dengan bahasa yang dia juga nggak ngerti apa yang didoakannya. Pokoknya bisik-bisik aja udah cukup. Anakku yang paling tua dan yang perempuan yang nomor 2 udah ngerti berdoa, bisa berdoa untuk papanya, pelayanan kami doakan. Nah, itu yang kita lakukan. Setiap hari lakukan itu aja. Dan saya lakukan itu. Itu bikin kita jauh lebih fresh, lebih tenang. Tidak memikirkan kapan mati, ya kan? Lalu kemudian kalau mati nanti bagaimana hidup anak-anak? Nggak bikin susah lagi pikiran kita dengan hal-hal. Justru kita enjoy, justru kita menikmati hidup yang sementara ini. Sebab bagi saya, kalau yang sementara ini selesai, yang abadi itu menanti kita. Nah, saya kira itu. Halo? Halo? Shalom? Shalom, Pak Iya. Yopi. Ibu Ane kah? Betul, Pak Pastor Yopi. Yopi sama, maaf sebentar Pastor Tony. Ini saya lagi ngobrol sama Pastor Tony. Ini Bu Meta dipandu ya. Saya ini keluar sebentar. Oke. Saya lagi ngobrol sama Pastor Tony. Oke. Bu Meta. Halo. Halo Bu Meta. Shalom. Enggak kedengaran suaranya. Shalom. Halo. Ya, ini Bu Meta ya. Dengar suara saya ya? Dengar. Minta maaf. Oke. Saya hanya bisa dengar suara. Saya nggak bisa lihat di layar ini. Siapa gitu yang ya? ada di rumah. Oh ya, nanti saya sampaikan. Iya. Ini ada Ibu Ane, apa namanya? Ada di room ya. Salam Ibu Ane. Shalom Bu Ane. Ada juga Ibu
No Maria Sitohang. Salam Ibu. Shalom Bu Normania. Minta maaf Iya. Maria, salam, salam. Selamat pagi. jadi Selamat pagi. handphone saya ini siaran hari ini dan siaran kemarin itu sama sekali saya nggak bisa lihat eh, eh, siapa yang ada di live chat, siapa yang komen, bahkan 2 kali terakhir ini dari siaran ini saya kira ada salah setting mungkin anak-anak pakai atau bagaimana. Sama sekali di room saya nggak tahu siapa yang masuk karena uh, di gambar room itu semua warna putih, white. Jadi saya nggak tahu. Jadi oke baik, Bu Meta, Bu Anne, Bu Normania Sitohang, silakan siapa yang tadi Bu Meta sudah sampaikan sesuatu langsung dari Florida bertalian dengan hidup yang sementara ini dulu sempat khawatir, takut ya karena bagaimana anak-anak masih kecil ya memang saya kira kekhawatiran yang wajar dialami oleh banyak orang. Tetapi ya saya sudah kasih masukan juga sedikit. Mau kita berdoa saja dan saya kira pasti Tuhan tolong ya. Kalau saya berdoa model kayak begitu, Bu Meta dan teman-teman. Pokoknya izinkan saya melihat anak-anak dari anak-anakku, artinya cucu-cucuku semua, dari semua Amin. anak-anak ya. Dan saya berdoa kepada anak-anak kalau saya taruh tangan di kepala mereka karena ada misbah keluarga kami, tidak dengan keluarga pastori semua, khusus saya dan istri anak-anak. Saya tumpang tangan ke anak-anak, saya selalu bilang kepada mereka bahwa mereka akan menghidupi apa yang dikatakan oleh Alkitab 70-80 tahun. Ya kita terus doakan aja. Masalah nanti usia itu ada dalam tangan Tuhan, ya itu Tuhan punya urusan. Tetapi boleh nggak kita berdoa? Saya kira itu. Ya, oke silakan barangkali ada pesan dari Bu Ane sama Bu Sitohang. Iya. Iya, Ibu Ana barangkali ada yang bisa di-share di sini. Silakan. Iya. Iya Ibu Meta. Selamat pagi Pak Yopi. Shalom. Ibu. Selamat pagi. Lama nggak ketemu, Bu. Iya, selamat ulang tahun ya Mbak Meta. Terima kasih. Umur, sehat selalu, diberkati. Amin, amin. Aminnya 1000 kali nih. Amin, amin, amin. Pelayanan terutama kesehatan. Amin. Iya, terima kasih. Iya, silakan Ibu. Saya puji Tuhan hari ini mendengarkan firman Tuhan tentang arti kesempatan yang Mbak Meta, Pak Yopi itu luar biasa. Saya berapa kali Tuhan memberikan banyak kesempatan untuk hidup saya. Kedengaran Pak Yopi? Kedengaran Bu, kedengaran. Oke. Soalnya ini di Semarang ini kan kadang-kadang sinyalnya pergi datang. Jadi saya sudah merasakan karya Tuhan di dalam kehidupan saya bahwa keselamatan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Saya pernah mengalami sakit yang itu yang pernah saya ceritakan dulu 10 atau enggak 11 dokter itu yang enggak ngerti sakitnya saya apa seperti itu. Tapi badan saya semakin kurus dan semakin makan enggak nafsu gitu. Jadi saya juga bingung waktu itu, Tuhan ini sakit apa sampai orang bilang, "Oh ini Mbak mungkin ada itu kurang lebih ya 7 tahun yang lalu. Ini Mbak mungkin ada yang jahat." Nah seperti itu. Ada yang menyarankan, "Coba Mbak itu ada orang pintar di sini, ada orang pintar di sini." Tetapi saya yakin dan percaya sama Tuhan, saya tidak mau menodai keimanan saya tidak mau mengotori kepercayaan saya tidak mau berkhianat sama Tuhan. Intinya saya seperti itu. Jadi saya waktu itu berdoa, memang saya punya bapak rohani yang membimbing saya untuk setiap hari saya berdoa.
Untuk sakit itu akhirnya satu titik saya memang punya penyakit, bukan penyakit sebenarnya alergian saya itu, memang dari dulu saya alergian. Jadi, ada dokter saya itu dokter alergi itu. Jadi sudah, perjalanan dokter penyakit dalam, dokter THT, dokter semua saya datangi, aman nggak ada apa-apa. Akhirnya saya waktu doa-doa itu seperti Tuhan mencoba balik lagi ke dokter Cok, ya seperti itu, dokter Cok namanya itu. Jadi saya pergi kembali ke dokter, "Pak dokter saya seperti ini gini gini," terus dia bilang, "Ibu ini nggak ada penyakit, Ibu cuman ada, alerginya sama gas lambungnya, itu Ibu minum obat ini yang saya sudah berikan itu. Nah sekarang ini Ibu minum nggak lagi sehari, 2 hari, tetapi Ibu harus minum 3 bulan, full," seperti itu. Ya saya jalankan terus ya puji Tuhan ada perubahan, tapi yang terpenting saat itu bukanlah obatnya, yang terpenting adalah di mana saya berusaha sungguh-sungguh sama Tuhan, berusaha, berdoa sama Tuhan, bahwa seperti yang Pak dulu doa itu saya doa Pak. Saya bilang tiap malam, "Tuhan, saya, mohon kepadamu, saya masih, mau melihat anak-anak saya, cicit saya, seperti itu dan saya, apa namanya, titipan Tuhan ini saya akan berusaha menjaga dengan" waduh banyak janji kadang-kadang seperti itu dalam doa. Tetapi memang harus kita berdoa seperti itu. Nah, untuk jawabannya kita kembalikan kepada Tuhan seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Apa yang kita mohon Tuhan tidak pernah tidak menjawab. Nah itu Amin, dia, amin. tidak pernah tidak menjawab. Saya rasa itu Pak Yopi. Saya rasakan sekali bahwa, satu titik saya pernah berdoa, sudah saya doa seperti yang Pak Yopi doain, saya juga bilang sama anak-anak, "Doain mama," saya bilang tuh, "selama kamu masih mengasihi mama, kamu masih ingin melihat mama, pasti Tuhan mengizinkan mama sehat." Doain. Jadi saya doa 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 doa, satu titik saya, eee, ada satu titik saya, apa namanya, titik nadir nol ya Pak Yopi. Saya pernah mengalami itu. Saya bilang, "Tuhan, saya serahkan dalam tangan Tuhan. Saya, apa namanya, kalaupun," saya bilang tuh, "kalaupun ini saya harus menghadap Tuhan," saya bilang, "kalaupun saya harus menghadap Tuhan, saya tidak mau menghadap Tuhan dalam keadaan penyakit seperti ini, saya sakit seperti ini, saya tidak mau, saya tolak segala roh-roh maut, saya tolak segala roh-roh segala macam." Sudah saya kayak perang gitu, Pak. Nah, saya berdoa, tetapi kalau ini kehendak Tuhan, karena memang Tuhan, harus saya menghadap, saya, serahkan semuanya, roh, jiwa saya ke dalam tangan Tuhan. Saya berdoa seperti itu, Pak. Saya, baca Alkitab, terus saya ketiduran, kemudian kemudian itu saya pernah kayaknya bersaksi di sini. Kemudian saya apa namanya, bilang, "Jangan lupa ya, Yesaya 4 ayat 5. Jangan lupa ya, Yesaya 4 ayat 5." Itu suara dari kanan saya, Pak, seperti itu. Akhirnya saya pada saat pagi, saya mata saya masih ketutup, tapi saya tahu suami saya mengambil Alkitab dari perut saya dan mau, di-resleting gitu kan, saya punya Alkitab pakai resleting seperti itu. Dia mau resleting tuh mata saya masih ketutup, saya bilang, "Pah, jangan dulu tutup," ya sambil tutup kan mata, "Pah, jangan dulu tutup Alkitab itu, Pah, tolong dikasih tanda Yesaya 4 ayat 5," karena saya takut lupa gitu kan. Nah, tolong dulu berapa Yesaya 4 ayat 5. Akhirnya suami saya beri tanda, saya bangun, saya cuci muka, saya bangun, saya berdoa, saya buka Alkitab itu, di situ bahwa Tuhan, apa namanya, mengembalikan Sion seperti itu kan ya, Pak, ya, kalau nggak salah ya, Pak Yopi. Tuhan mengembalikan, Sion, Tuhan melindungi dengan awan malam dengan, apa namanya, dengan, seperti api yang membara, apa namanya, pokoknya di situ intinya Tuhan menyembuhkan saya tuh. Saya aminkan ayat itu. Saya imani, saya aminkan. Saya yakin Tuhan, cuman satu syarat di situ, ada satu syarat yang saya baca di Yesaya 4 ayat 5, pertemuan. Di mana ada pertemuan Tuhan akan hadir. Terus saya bilang, "Pak, ini" oh ya, "setiap pertemuan kita Tuhan pasti hadir," saya bilang itu. Jadi saya sama suami sama, namanya anak-anak udah mulai besar-besar ya, jadi nggak bisa waktu yang pas saya berdua sama suami.
Saya bilang, "Ayo kita berdoa, itu di mana ada pertemuan Tuhan akan hadir. Dia akan melindungi kita seperti awan yang bergumpal-gumpal pada siang hari dari segala hal. Sedang malam dengan api yang membara," apa ya, lupa enggak hafal saya Pak, tapi di malam dengan api yang, apa namanya, membara. Seperti itu. Jadi, puji Tuhan Pak, mulai saya semangat, saya ada, Tuhan berbicara dengan saya semangat, terus akhirnya puji Tuhan saya sehat Pak. Nah itulah kembali di saat kita mengalami satu hal yang sudah kita menyerah kepada Tuhan. Kadang-kadang iblis masih mengintimidasi kita, masih merayu kita untuk berkhianat kepada Tuhan. Tetapi di saat kita tetap berpegang teguh sama Tuhan, di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita percaya. Nah, kata percaya itu dalam kondisi yang tidak mengenakan, kepercayaan kita kadang-kadang setengah-setengah. Tetapi di sini kita dibutuhkan kepercayaan yang sungguh-sungguh menyerahkan secara total. Kepercayaan sungguh-sungguh bahwa Allah kita besar, Allah kita ajaib, Allah kita luar biasa. Nah seperti itu Pak, dan ini hari ini Pak saya juga bersukacita, sering kita doa ya Pak ya untuk, Covid dan sebagainya, seperti itu. Tapi 2 minggu yang lalu, kami periksa, waktu itu memang saya ada pilek sedikit, kemudian dinyatakan positif saya kemarin Pak. Tapi puji Tuhan pada saat saya mendengarkan itu, syok memang iya Pak, pasti namanya manusia, syok saya. Saya ya Tuhan, saya sudah berusaha tapi seperti ini. Tetapi tenangkanlah hatimu, tenangkanlah jiwamu. Itu saya bicara sendiri. Tenangkanlah hatimu, tenangkanlah jiwamu. Percayalah pada Tuhan sebab Dia setia dan adil. Itu saya bicara sendiri pada saat saya mendengar masih di rumah sakit. Kemudian saya tenang, Tuhan Engkau memberikan kekuatan saya, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam tubuh saya, saya yakin dan percaya bersama Tuhan saya mampu untuk melawan ini. Kemudian sampai rumah saya diisolasi dan biasa, kemudian puji Tuhan Pak, tidak pernah saya juga mungkin kayak kemarin pernah bicara, saya tidak merasakan yang terlalu gimana gitu, puji Tuhan. Nah kemarin saya bersama keluarga saya periksa kembali, puji Tuhan negatif. Jadi saya, sehat, puji Tuhan, itu saya rasakan Pak, andalkan Tuhan. Amin. Intinya, andalkan Tuhan saudaraku. Apapun yang kita alami, persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, persoalan perekonomian, apapun, sudah masuk ke kamar, kemudian nangislah sama Tuhan. Nangis. Karena air mata kita yang keluar, bahasa air mata kita, Tuhan tidak akan sia-sia. Itu seperti itu. Saya sering kalau mau berdoa Pak, saya nyanyi, haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Terus saya nyanyi terus, saya ulang-ulang sampai air mata saya keluar, saya ulang-ulang, saya bilang, "Tuhan, tidak ada satupun manusia yang hebat di dunia ini yang mampu menolong saya. Hanya Engkau yang mampu menolong saya. Apapun kehendak Tuhan, itu yang terbaik bagi hidup saya. Sebagai anak-Mu Tuhan, sebagai anak yang Engkau kasihi, saya hanya bermohon kepadamu. Izinkan saya melihat anak dan cucu saya. Izinkan saya melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya. Izinkan saya melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan selama hidup saya. Minimal 1 atau 2 orang saya bisa buat bahagia, saya puji Tuhan." Seperti itu. Nah itu saya lakukan Pak, seperti itu.
gitu. Nah, jadi itulah kesaksian saya Pak untuk saya COVID itu saya negatif, puji Tuhan dan kalau ada kesempatan nanti saya bisa memuji Tuhan hari ini. Terima Amin. kasih Terima Tuhan Yesus kasih Bu baik. Ane. Boleh tahu Pastor Cornelius sudah kembali ke room? Nggak apa-apa, saya tadi diminta untuk memandu sebentar, Pak. Iya, Oke, terima kasih ya Ibu Ana buat apa namanya sharingnya pada kita, sangat menguatkan. Tapi sekarang Ibu Ana sudah sembuh ya? Sembuh puji negatif Tuhan. katanya. Negatif Sudah ya, puji puji Tuhan. Tuhan ya. Iya, Ya, iya ini negatif. kekuatan banget buat dia, teman-teman, saudara-saudara semua yang ada di sana yang sedang mengalami COVID gitu ya. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan Iya. kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih banget Kuncinya ya. Mbak Meta, kuncinya. Iya, Mbak Meta kuncinya adalah tenang. Amin. Tenang. Tenang di dalam Tuhan ya. Kemudian dengan tenang, ya, tenang berdoa sama Tuhan, imun kita akan meningkat, kita makan yang banyak, makan yang sehat, kemudian dalam arti sehat nggak harus mahal. Makan yang sehat tuh ada wortel, buncis, kita bening-bening saja. Saya lakukan itu, kemudian ya saya makan tahu tempe biasa, ayam ada kita makan, daging ada kita makan, minum vitamin, kemudian memang saya dikasih 3 hari itu obat, ada obat antibiotik aja sama obat flu karena saya memang lagi pilek waktu itu dan saya katakan saya punya lambung, kemudian saya dikasih lambung, 3 hari saja saya dikasih obat itu, saya doakan obat itu, dengan obat ini Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Kemudian selesai obat saya minum, udah saya nggak minum obat lagi, saya minum vitamin. Ketenangan itu, kepercayaan kita, ketenangan itu menambah imun kita dan kita tidak akan sesak. Kalau kita tidak tenang, Mbak Meta, maka gas lambung kita naik, kita menjadi sesak. Nah nanti dokter memvonis sesak kita ke paru-paru, ke paru-paru lah, ke ini dan dikasihin obat yang bukan. Padahal itu adalah karena kita stres, kita tegang, akhirnya gas lambung kita naik. Jadi saya berbagi di sini. Iya, jadi saya berbagi di sini, tolong, yang mengalami tenang saja, kalau ada sesek-sesek dikit ditenangkan terus, semakin ditenangkan saja, tenang, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, terus tenang, terus minum air anget, terus minum air saya 1 hari itu Mbak Meta, saya minum air yang anget mengarah ke panas itu, 6 gelas, 7 gelas, 1 gelasnya saya boleh minum teh, saya boleh tapi saya susu belum berani karena saya masih lambung. Jadi saya minum teh anget 1 gelas, yang dalam 8 gelas air panas itu, 1 kalinya tuh saya minum teh. Seperti itu. Jadi saya jaga makan, saya nggak mau makan yang kecut-kecut dalam kondisi sakit, saya tidak makan yang pedas-pedas, saya tidak makan yang memancing atau memicu lambung kita, itu usaha kita, seperti itu. Nah, jadi dengan usaha kita lakukan itu, kita berdoa sama Tuhan, kita tenangkan diri, sama Tuhan, maka tubuh ini, Tuhan berikan kemampuan untuk melawan, seperti itu. Mohon izin, Bu Meta, Bu Ane, Bu Situhang. Saya ini ternyata hari ini anak saya yang kelas 2 itu harus Zoom meeting dari sekolah. Sementara saya atur dia dulu, kondisikan dia dulu. Jadi saya harus live sebentar ya. Ya, Bu nanti Meta, Bapak balik lagi. Ya, nanti kalau sudah selesai dia ini saya bisa balik. Jadi ini karena handphone mamanya udah dipakai, laptopnya juga dipakai sama yang gede. Berarti saya harus keluar supaya dia pakai handphone saya dulu untuk meeting ini. Nggak apa-apa Pak Yopi. Iya, soalnya nggak ada doa penutup. Iya, nanti sebentar. Ya boleh, terima kasih. Sementara Pak Yopi keluar kan, Pak Cornelius minta izin cuma sebentar untuk doa penutup nanti. Nanti dia balik lagi. Kalau nggak balik lagi sudah, pokoknya Bu Meta, Bu Ane, Bu Tohang saya tahu sudah bisa menyelesaikannya. Lalu doa Bapak kami udah selesai itu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Yopi.
Ditunggu. Ya, Terima terima kasih Iya. Pak Yopi, sukses Terima anaknya kasih Pak Yopi. belajar. Tuhan Yesus Tuhan berkati. Kak Yopi. Berkati nih karena sudah dikasih kode dari dalam ini rupanya sudah mau siap mulai si yang Ya, perempuan silakan tadi. Pak. Ya Pak, silakan Pak. Kita Tuhan mengerti Yesus Pak. berkati. Sangat mengerti. Ya Pak, makasih. Ya. Ya untuk sementara kita menunggu Pak Cornelius kembali. Bincang-bincang aja. Meta pimpin aja sambil bincang-bincang. Ya. Ya. Ya, sambil menunggu. Suara saya kedengaran nggak ini Ibu Ane, Kak Winnie? Kedengaran. Bagus, Oke. Bu. Ya, Bagus. sementara kita tunggu Pak Cornelius, kita kembali, kita boleh sharing dulu. Kak Winnie, silakan. Asik. Ini Kak Winnie mau nyanyi ya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Thank Happy you. birthday. Thank you Ibu Ana. Thank you Kawin. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Masuk suaranya luar biasa kayak Betaria Sonata nih. Ibu Ana juga. Aduh luar biasa banget, luar biasa. Terima kasih banget. Ngedengerin saya ulang tahun kemarin. Wah, ini harus diucapin ini. Saya pikir itu buru-buru saya masuk. Tolong nak diaktifin. Selamat ulang tahun BCL adikku sayang. Terima kasih Kak Wina. Amin. Iya, sehat selalu. Amin. Bahagia dan sejahtera bersama keluarga. Amin. Berlimpah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you so much Kak Wina. Sama-sama. Bisa nambah dong lagunya. Suaranya bagus. Ini karena ini nih saya lihat gitar anak saya. Oh iya, digitarin aja ya. Tadinya Luar biasa banget ya. Bang, tolong dibukain gitarnya, kan gitarnya dibungkus nih. Untuk Ibu Ana rada lama ngomong. Ini saya potongin kuku nih, biar bisa mencet-mencet gitar. Hebat. Iya. Sukses ya BCL ya. Amin Kak Winaf, amin. Thank you. Channelnya juga maju seperti Jen As itu loh. Amin, thank you. Sekali dia berdoa, memang berjuangnya gimana, dan Ibu ini kita ngomong sebentar dulu ya, dan Ibu itu memang bilang, Ibu aku mau hidupkan channel aku supaya aku tidak keluar lagi ninggalin rumah, ninggalin suami aku. Saya terharu banget mendengarnya itu. Tuhan pasti dengar, sukses. Amin. Amin. Dalam waktu sebentar saja, sekarang sudah mau 30 kan itunya subscriber. Amin. Bulan lalu masih 2 bulan lalu masih 10.000. Puji Tuhan, syukurlah. Ya, Tuhan baik, Tuhan baik. Amin. Iya, begitu juga nanti punya BCL channelnya. Amin. Iya. Saya sapa dulu ini. Salam Ibu Ane. Salam Ibu Ane. Salam Ibu. Kesaksiannya juga luar biasa ya, Bu ya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Orang sabar itu pasti diperhatikan Tuhan, Bu. Iya, harapan kita jangankan yang kecil, yang besar saja diperhatikan, apalagi hanya sekedar ingin hidup lama bersama anak cucu. Saya juga pikirnya begitu itu. Tuhan, saya ngomong-ngomong sama suami saya, ya berbincang-bincang sama suami kan sedang pemulihan stroke ya, Bu ya. Kita harus hidup. Iya, Pak, kita harus sehat ya, supaya nanti kita lihat. Kita kan saya sudah punya cucu 1, Bu. Nah, supaya kita nanti lihat. Saya 2, Ibu. Puji Tuhan. Supaya kita nanti bisa lihat
Ibu. lihat lihat anak-anak dari anak kita, ya sekarang kan si kakak nih Iya, yang betul. udah nikah, anaknya abang, anaknya dedek, tuh kalau bisa juga Iya. cicit-cicitnya juga anak cucu-cucu anak-anak kita juga kita lihat ya Kak ya, Amin. kayak gitu. Iya, Amin, kita saling mendoakan Ibu. iya, itu saya selalu berbincang sama suami saya kan, itu kasih semangat dia juga Bu, Iya, supaya dia semangat sehat lah iya, gitu. Ini kan pemulihan dari iya, stroke. Kita juga iya, semoga kita sehat-sehat semua ya semangat. Bu. Amin, amin. Iya, Ibu amin. Ibu domisili di mana ya Bu? Perasaan saya Oh, sering lihat. saya di Semarang. Oh Semarang, waduh iya. Ada orang Amerika katanya Bu, katanya pengen reuni katanya Bu, nanti di Oh, Indonesia. oh iya, Iya, nanti kalau sudah selesai iya, pandemi pasti Tuhan iya, mengizinkan. betul. Iya, Kapan ya? ngumpulin amin, dari amin semua kan katanya. kita imani. Iya, Mbak ini Meta, lagi kita imani, kemudian kita Amin, amin, amin. aminkan. Yes. Pasti Tuhan amin, beri kesehatan. Amin, amin, amin. amin. Iya, yang saya kenal kan sekarang 2 orang nih dari US Iya, sama 3 sama Pak Bastaman kan, tapi yang bercita-cita tuh 2 orang ini nih. BCL dan GNAS itu loh. Saya Emang juga iya, cita-cita amin. pengen berat ya. Mbak Meta, pengen saya Dalam, seperti itu, tapi nggak ngerti caranya, maklum gaptek saya. Sama Bu. ya, enggak ini sih apa namanya sih. Tapi ini juga ya, kita melayani itu di segi apapun itu kan Tuhan yang melihat hati kita ya. Jadi Iya, jangan berhenti melayani dimanapun kita berada. Seperti saya belajar melayani dari apa namanya keluarga dulu. Seperti yang pernah saya sharekan ke Kak Winef atau yang lain juga, hampir separuh dari keluarga saya itu dari apa namanya dari Masuk seberang. kekristenan ya terus nyebrang lagi Oh, gitu ya. oh gitu. Iya, iya, Saya iya. saya berdoa, saya ingin terus tinggal di hadirat Tuhan. Saya minta dikuatkan supaya saya terus apa namanya menjadi berkat buat Amin, amin. saudara-saudara saya kayak gitu. Yes. Ya mereka itu jadi dari kita nyebrang gitu loh. Kan Iya, iya, iya. agak menyedihkan banget gitu ya. Jadi Tapi istilahnya saya biar kembali ke kandang ya Bu ya. iya, kandangnya itu udah dibuka lama gitu ya. Mereka itu Iya, iya. apa namanya harus Iya, cepet-cepet. Apalagi ini lagi apa zonanya zona bukan zona nyaman ya, iya, iya. zona corona ya. Jadinya apa namanya kita memang harus datang di tempat yang nyaman, tinggal di tempat yang nyaman yaitu Iya, di kaki Tuhan Yesus. Hanya itu saja sih. iya, betul. betul. Dimanapun tempat itu nggak nyaman sekarang. Benar Iya kata Mbak betul. Meta. Benar sekali kata Mbak Meta. Kenyamanan itu hanya bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau kita tetap ingat dan mengundang Tuhan, kita Yes. berjalan seiring dengan kehendak Tuhan, pasti kita tenang. Nah, ketenangan Amin. itulah melahirkan kenyamanan. Iya Seperti itu. betul. Jadi Amin. sekali apa yang Mbak Meta katakan. Iya, amin. Emang saya Zona bersyukur banget ya. Ya, iya. go ahead Kak Winner. Zona aman sedang dikacau balaukan. Tetapi Amin, betul. di balik itu semua ada maksud Tuhan supaya kita ini masuk ke zona iman. Betul, Tuh, betul. Ya, zona banyak lahir tuh kan channel-channel Kristen itu. Banyak amin. kan Iya. lahir. Ya, ya. Saya yang tadinya tidak pernah seperti ini, apalagi doa di melalui kayak gini, tadinya kan nggak pernah Bu, karena kan Ibu. ada aja sih, ada aja kegiatan-kegiatan. Nah setelah tidak boleh keluar, ya inilah yang kita lakukan. Wah ini ada channel ini dengerin, bagus, ada channel ini dengerin. Ya begitu bertumbuhnya. Memang Tuhan itu baik. Segala sesuatu dijadikannya karena ada dia punya maksud yang indah. Ada Amin. rencana. Saya jadi punya teman Bu Ana, punya teman Bu Gerbang Kasih. Nah kan itu salah satu, banyak gembala-gembala menjadi teman saya. Dan saya banyak masukan-masukan rohani yang tadinya saya dapatkan hanya dari gereja komunitas saya saja. Dari gereja misalnya kebaktian, itu doang misalnya pelawatan, besuk apa gimana. Dari situ doang. Nah di sini khotbah, firman dan firman.
semakin menebal dan Iya. semakin bertumbuh. Yang tadinya saya tidak pernah Puji dan tidak Tuhan. mau bersaksi, kan saya jadi banyak bersaksi. Itulah tujuan Iya, Tuhan, betul. makanya kagum kita kan. Iya, betul. Iya, Iya betul. dong. Kalau boleh tahu Iya. Ibu gereja mana ya, Ibu? Saya GKI, Bu. Oh iya, kita kalau GKI, GPIB, saya GPIB Ibu. Saya Oh, GPIB itu GPIB, kan iya, jarang iya. ada yang apa season kesaksian itu kan jarang Iya, ya benar, kami, Bu. Benar-benar. jarang Iya. sekali kami. Jadi eh, eh, tetapi sepertinya dengan kondisi ini Tuhan itu memberikan kesempatan untuk kita menceritakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Yes. Jadi kadang-kadang aturan gereja itu membuat kita tidak lepas untuk berdoa kepada Tuhan, tidak bisa lepas untuk menyatakan kebaikan Tuhan, seperti itu. Jadi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena Tuhan ingin seluruh dunia mendengar Iya. bahwa aku itu adalah Allah yang senantiasa mengasihimu melalui apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Aku sudah lakukan, saksikanlah kepada orang, berikanlah kesaksian kepada orang agar banyak orang yang dimenangkan jiwanya. Jadi seperti itu, Bu. Amin. Bisa juga dengan adanya channel-channel ini, ya memang awalnya saya juga itu ceritanya iseng-iseng masuk ke satu tempat, kemudian saya mengenal Mbak Lolita masukkan saya dalam grup PPA, kemudian berkembang, itulah bertumbuh, berkembang, saya kembali kepada Pak Cornelius, akhirnya saya berusaha menetap lagi lah di sini. Karena saya merasa tingkatan iman saya yang merasa sendiri Ibu, itu di levelnya Bapak Cornelius ini gitu. Karena ada yang levelnya seperti apa, kita itu kan Tuhan itu mengizinkan kita di satu channel tempat karena sama-sama gitu. Ibu Ina, Mbak Meta, kemudian ibu-ibu yang ada di sini ini kita sedikit ada perbedaan-perbedaan usia nggak terlalu jauh, merasakan satu frekuensi iman, satu frekuensi iman, perasaan yang sama, seperti itu. Amin. Karena ada yang anak sudah besar mau kuliah, kita mempunyai cucu, ya kan Ibu ya. Jadi kita terus kemudian Pak PS Cornelius sudah masuk usia yang hampir-hampir ke kita, sehingga di sini Tuhan mengumpulkan kita di sini karena Tuhan tahu kita punya satu frekuensi gitu, keharapan gitu, dengan harapan yang sama. Jadi saya di situ, oh Tuhan ini mengizinkan hal ini terjadi, COVID dan sebagainya, dengan kita bisa berbincang-bincang lewat channel seperti ini, saling berbagi, itu satu untuk memurnikan iman kita. Kita dikembalikan lagi kasih mula-mula di dalam diri kita, kasih kepada suami, kasih kepada anak, kasih kepada saudara kita, kasih kepada sesama kita, terutama kasih kepada Tuhan. Yang selama ini kita anggap Tuhan itu seperti satpam bagi kita. Kita menganggap kadang-kadang Tuhan itu sebagai, wah, tukang tempat kita minta, "Pak, Tuhan saya memberkati saya ini," selesai sampai di situ. ATM. Kita tidak pernah kita tidak pernah menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Kita tidak pernah mengundang kuasa Roh Kudus-Nya hadir dalam hidup kita. Kita hanya menganggap Tuhan itu adalah di saat kita butuh saja baru kita datang kepada Tuhan. Nah, disinilah kita diingatkan mungkin ya, agar kita senantiasa dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang, kita selalu ingat Tuhan. Saya gitu Bu, kalau saya ada merasa kebahagiaan luar biasa, ada Tuhan saya angkat hati saya, "Tuhan terima kasih Tuhan." Saya lihat cucu saya gembira sambil TikTok-an depan saya angkat hati sama Tuhan. "Tuhan terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan cucu yang luar biasa seperti ini." Jadi dalam kondisi apapun kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, seperti itu sih, Bu. Iya. Iya. Yang Terima paling kasih. istimewanya, Bu, yang paling istimewanya yang saya rasakan tahu apa? Setelah adanya media-media begini,
mata kita terbuka. Ternyata banyak orang yang terpanggil. Maksudnya berkesaksian, dia berkesaksian, dia terpanggil untuk mengikut Yesus. Lebih istimewa lagi dengan kesaksian-kesaksian para saudara-saudara kita ini, ya, dengan kesaksian-kesaksian para saudara-saudara kita, banyak jiwa yang terpanggil, banyak jiwa yang tergugah dan ikut. Aduh, puji Tuhan. Dan untuk diri saya sendiri melihat mereka berkesaksian, saya pun jadi nggak malu-malu bersaksi gitu loh Bu. Ya, Itu yang saya rasakan untuk saya pribadi itu. Haleluya, puji Tuhan. haleluya. Haleluya banget ya. Silakan Bu, gerbang kasih. Iya, terima kasih. Baik, ini saya Pak sudah Cornelius sudah tadi saya masuk. tinggal sebentar tadi karena lagi ngobrol sama Pak Tony Bastaman tadi. Oh, Ya lagi puji telepon Tuhan. saya, hambanya sudah itu ya keluar ya Pastor Yopi ya. Oh iya, karena mau Ya. ada Zoom buat anaknya gitu atau gimana gitu. Oh Iya. iya baik ya, puji Tuhan Bu Meta yang memandu ya. Iya, puji Tuhan. Saya belajar. Saya belajar. Caplok sama Bapak Cornelius. Kembali. Pak Iya, terima Cornelius, kasih. shalom Bapak. Ibu masih semangat. Iya Bu. Iya Ibu. Iya, Gimana? tadi kita dipandu sama Bu Wenef untuk untuk menyanyi Happy Birthday. Oh, Surprise sudah ya? banget ya. Sudah ya? Ternyata dia itu main gitarnya bagus sekali loh Pak Cornelius. Ya, bagus. Oh, Bu Winep ya? Iya. Oh iya, Bu Winep kan ini mungkin subuhnya memuji juga kali, memuji Tuhan ya. Iya, puji Tuhan. Iya. Informasi untuk Bapak Cornelius, informasi dari saya ya Pak, untuk Bapak Cornelius. Hari ini Bapak ceria sekali dengan Bapak Yopi itu. Saya lihat auranya sangat baik Pak, tidak seperti biasa. Karena seperti biasa Bapak itu, apalagi Bapak itu Bapak yang baru tadi Pak Yopi, seperti saya kaku gitu Pak. Nah, tertawa lepas begitu saya sebagai jemaatnya yang melihat gitu, yang mendengar. Waduh, lepasnya padahal saya lagi sambil bebenah di dapur Pak. Ketawa begitu ya Tuhan, ternyata begini beliau kalau ketawa, begitu dong Pak kalau bawa firman. Iya, ada sukacita ya. Tadi Bapak Yopi membawa firmannya tegas dan enak dilihat. Waktu baru masuk sininya, aduh enak banget saya ngelihatnya. Waduh, memang gembala-gembala hari ini, aduh enak sekali ngelihatnya. Pak Bastaman kemarin, ya Bu Meta. Iya betul. Ya ini Pak Bastaman tadi baru ngobrol-ngobrol itu sama saya. Nanti malam Pak Bastaman mau kesaksian itu. Bukan mau kesaksian, mau ngisi di room lagi jam 9 malam nanti ya, waktu Indonesia. Iya Pak. Nah, nanti malam. Jam 9 ya Pak? 9 malam. Dia tadi ngobrol sama saya karena jam 7 ada ngisi di tempat lain mungkin. Oh iya. Tuhan kabar gembira ya. Silakan Pak dilanjut. Iya, nanti malam bisa bergabung lagi. Ya memang kalau di Indonesia kemalaman, apalagi Indonesia bagian timur ya. Itu sudah jam 11. Iya, udah jam 11 itu. Di kita jam 9, di waktu Indonesia Tengah jam 10, Timur jam 11. Iya. Kita nyanyi baik. Ya, silakan ibu-ibu memuji Tuhan. Ayo, nyanyi. Kalau sudah Kak Winep ada. Iya, kalau sudah tidak ada lagi didiskusikan, memuji Tuhan saja. Habis itu kita tutup dalam doa ya. Pak Cornelius tuh main musiknya, main gitarnya tuh, buat. Oh Ibu, kalau saya main gitarnya itu saja, cuma untuk memuji Tuhan saja. Kunci-kuncinya itu aja Bu. Karena saya otodidak, saya nggak belajar. Pakai kunci kamar saya Pak. Kan biarnya kan ketawanya kalau gembala seperti itu Pak ya. Kayak pendeta saya tuh suka wajahnya suka kaku gitu ya Pak. Saya nggak ngerti. Beliau itu karena bersikap image apa gimana? Nah kita kan menjadi jaim ya, kaku. Bapak pendeta kita langsung iya Pak.
kan kita jadi gitu, jadi nggak enak. Begitu beliau pergi, waduh ini gini-gini, Iya, agak iya, mata iya. kan nggak enak. Tetapi ada satu lagi pendeta waktu itu perempuan, Mm-mm. aduh beliau itu tidak membatasi diri dengan para jemaat-jemaat, tidak membatasi diri Pak. Bercanda, kita juga jemaat paham dong candanya, ya sebatas dengan gembala gitu kan Pak ya. Jadi tidak yang melenceng-melenceng lah, bahasa-bahasa yang tidak baik itu tidak keluarkan, Iya, tapi iya, candanya, betul. misalnya kayak apa yang kita kerjain dia ikut bekerja, dia ikut turun tangan, sambil bercanda, Hmm. sambil ketawa, aduh kita jadi semangat gitu loh Pak. Jadi saya berpikir gini ya, pelayanannya seperti Tuhan Yesus ya. Iya, iya. Nah itu tidak Amin. Ya, Tuhan membatasi. Yesus kan ya familiar gitu ya, bersahabat, Bahkan dia mencuci kaki muridnya. Nah, membasuh yang kaki seperti itu, muridnya. jadi kita tidak kaku gitu. Tapi Sama kalau anak-anak saya punya juga pendeta yang kaku, Yesus aduh, dekat, ya. iya Anak-anak puji kecil. Tuhan. Ibu Anu masih muda, lebih muda dari saya. Udah cucu udah 2. Saya Ya, ini Bu malu. Ana. Cucu 2 Kalau umur Ibu berapa Winaf Bu Ana? sudah ada cucu juga, Bu Winaf? Sudah Bapak. Umur Oh, berapa Ibu? Umurnya Bu, umur. Ibu Saya Ana. 57, Bu. Oh, 57. 57. Saya setahun di bawah, tapi Januari. oh Januari depan Januari saya juga ya. Iya, Januari iya. depan saya 57, Bu. Oh, April ya, Bu ya. Aduh, puji Tuhan. Ternyata kita sudah tuir-tuir ya, Bu. Tapi semangat Saya sudah muda, punya Bu. Semangat saya muda. sudah punya cucu, Pak Cornelius. Kan kemarin saya sudah ngomong kok, Pak Saman kan Chinese Iya, iya. istrinya. Ya, Menantu yang saya minta Cina. didoakan itu ya. Iya, menantu saya Cina, Cucunya, saya bilang. anaknya, ya, yang trombositnya Saya itu ya, ganteng. lagi menyusui, ya. Iya Pak, betul persis. Nanti Iya, didoakan iya. juga lagi ya Pak ya. Karena dia sebulan, minggu lalu dia cek, sebulan lagi cek lagi bagaimana kondisinya. Kalau seandainya dia masih seperti itu aja trombositnya, dia terpaksa disapi, menyapi anaknya. Padahal itu ASI-nya, produksi ASInya, aduh sampai kebuang-buang gitu, ditaruh di kulkas, nggak kepake, buang. Nanti dipompa, simpen ke kulkas, nggak kebuang. Karena yang dari ASINya saja sudah cukup gitu loh Pak. Aduh, sayang sekali memang. Makanya mudah-mudahan turun. Dia tidak perlu konsumsi obat penurun trombosit. Dan ini kesaksian satu lagi anak saya ini ya, yang sudah nikah ini. Kalau dokter sendiri mengatakan, anak saya itu tidak bisa mempunyai anak. Tuh, tidak bisa mempunyai anak, harus diturunkan dulu. Nah, dinormalkan dulu trombositnya. Kita trombosit kan Pak ya 150 sampai 400. 150.000 sampai 400.000. Itu toleransinya, maksimal 400. Ini anak saya ini masih gadis. Waktu masih gadis 1.800.000. Nah, bagaimana saya nggak stres? Iya Bu, kata dokter. Kata dokter, ini kalau tidak turun-turun akibatnya apa Dok? Saya tanya. Waktu itu di Jogja Pak. Akibatnya apa Dok? Kalau ini tidak ada perubahan. Aduh, saya tidak kuat mendengarnya. Saya langsung menangis. Ya bisa stroke katanya. Tuhanku, anak saya masih muda, belum tamat kuliah. Nah itu saya langsung air mata saya. Dokternya sampai bilang, iya Bu, menangislah sepuasnya, tidak apa. Saya mengerti. Terus saya tanya, apakah ada yang bisa sembuh seperti kasus anak saya Dok? Ada, banyak yang bisa sembuh. Ada obatnya kok, segala macam. Itu anak saya itu sudah nggak bisa bergerak Pak. Kalau bergerak dia kayak patung berjalan gitu Pak. Misalnya menoleh ke kanan ke kiri itu tidak bisa kepala lagi, saking tegangnya kepala belakang. Jadi badannya tuh ikut ke belakang. Mami. Tuh, badannya ikut. Tidak bisa kepalanya saking tegang. Semua badannya dia minta ditempelin koyok. Saking tegang. Aduh, gimana itu coba?
Tapi Iya, memang iya. Tuhan sangat baik. Saya datang ke situ, besoknya ke dokter, itu 1.800.000 itu trombosit, minggu depannya 1.800.000. Saya kan waktunya sebulan karena suami dan anak saya ada di sini satu. Hmm. 1 bulan, ya 1 bulan di sana. Tuhan Yesus baik banget. Saya tiap malam berdoa, nangis gitu ya. Tuhan tolong anak saya, kasihan segala macam. Sebulan pas saya mau pulang, normal 320 trombositnya 300. Aduh, saya loncat-loncat, anakku Tuhan bagaimana ya. bisa pulang ya nak? 1 bulan. Iya mam Iya, bisa. iya. Kakak harus jaga, ingat nasihat dokter. Memang doa kita di dalam tangis itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Amin. Segala perkara Tuhan bikin seperti membalikkan telapak tangan. Aduh Tuhanku Yesus baik banget. Minta saja sama dia. Minta saja. Itu tuh, Tuhan bilang anak saya nggak bisa punya anak. Kecuali dinormalkan. Tetapi setelah itu dia naik lagi trombositnya Pak. Tapi naiknya nggak seperti yang kemarin lagi. 500, 600, 500, Ya, nggak 600. terlalu melonjak ya. Iya Pak. Nah itu saya tanya sama dokter, anak saya bisa hamil? Nggak bisa. Mungkin pada saat itu, ya Tuhan, kuasa Tuhan lah. Mungkin saat itu normal, di situ hamil. Justru hamil itu dia normal terus. Makanya bisa dilanjutkan. Tidak Tuhan Yesus. Tidak sampai disuruh, tidak dibuang gitulah kasarnya Bu, Pak. Karena Iya, iya. resiko. Ternyata dia normal terus selama mengandung. Tuhanku baik sekali. Nah, setelah anaknya lahir, naik lagi. Iya, iya. Sekarang itu gimana? itu yang saya bilang minta didoakan gitu supaya harapan waktu itu kan karena dokter bilang ada juga kasus anaknya lahir setelah habis lahiran dia kembali normal. Tetapi anak saya tidak seperti itu. Tapi mujizat tidak tertutup bagi siapapun termasuk kepada anak saya. Itu aja saya Amin. saya aminkan. Amin. Ya kan Pak ya? Iya, ya. Amin. Ya, kita harus aminkan yang baik-baik ya. Yes, Pak, betul. Ya, itu. Baik. Penyebab itu menurut dokter penyebab trombositnya tinggi apa Bu? Penyebab trombosit ya Bu. Ya saya tanya sama dokter itu penyebabnya apa ya dok? Saya tanya sama dokter memang. Kita emaknya kan sangat teliti ya. Dokternya bilang kalau memang karena makanan, karena kegiatan apa yang membuat dia misalnya kerja di mana atau bagaimana gitu kan. Dokter bilang penyebabnya itu tidak ada. Itu hanya mutasi gen. Turunan ya dok, bukan tidak, itu tidak turunan, jangan khawatir Bu. Karena kita tidak ada yang seperti itu. Makanya kadang-kadang bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa anak saya yang terjadi mutasi gen seperti ini? Tapi kan Tuhan lebih tahulah apa dibalik ini semua kan gitu ya Pak ya. Ya Bu ya. Iya, Bu. Apapun yang terjadi pada kita itu, Tuhan pasti ada. Setiap ada rencana yang baik. Ada rencana indah di balik setiap kejadian-kejadian. Entah itu kejadian buruk, entah itu kejadian baik. Pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik itu semua. Saya mah gitu aja. Berserah. Apalagi zaman sekarang, kayak sekarang ini orang meributkan vaksin gitu ya. Saya mah berserah saja, Bu. Saya berserah. Nggak mau saya mikirin yang lain. Orang pada melakukan apa? Untuk penyesuaian, kita harus menyesuaikan diri. Meskipun kita dengar ada nanti begini akibatnya, begini. Semua kita serahkan pada Tuhan. Yang penting kita taat dan patuh. Ya enggak, Bapak Pendeta? Amin. Ya, betul Bu. Iya Pak. Gitu. Itu Iya, aja yang bisa saya lakukan untuk patuh kepada Tuhan. Jangan membangkang lah kalau saya bilang gitu Pak. Amin. Iya Tuhan. Iya, Bu. Amin. Aduh. Iya. Puji Tuhan. Ya, baik. Ya, mungkin Bu Meta mau ada sesuatu yang mau disampaikan juga atau Bu Ana? Ya. Mau nyanyi nanti Pak? Saya sudah cukup Pak. Saya sudah. Baik. Nyanyi Terima aja kasih. katanya. Ya, baik. Bu Ana ya mau memuji Tuhan ya. Setelah itu kita tutup dalam doa ya. Yes. Ya Pak, mati video ya Pak.
Gimana, Bu? apa-apa, Bu. Saya akan memuji Tuhan Ya, dengan silakan. judul nama, mungkin lagu sering didengar, hidup ini adalah kesempatan. Yes. Sesuai dengan tema. Ya, betul sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita memuji Tuhan bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi Tuhan masih memberikan izin kepada kita untuk memuliakan nama-Nya, jadilah berkat bagi orang lain. Nyatakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan bahwa yang Tuhan beri. Ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Ya saatnya nanti tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Ana, pujian yang mengingatkan dan menguatkan kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Baik, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dan kita akan berjumpa kembali nanti malam ya bersama Pak Tony Muhammad Bastaman. Baik. Kita akan tutup dalam doa ya Ibu-ibu ya. Baik, kita berdoa.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi ini Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan untuk kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu tertanam, termaterai dalam loh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan nama Bapa dipermuliakan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau terus urapi, sertai ya Tuhan. Engkau berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Rom pada pagi ini Tuhan. Engkau berkati Bu Meta, Engkau berkati dalam keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya, kesehatannya, pekerjaannya, biarlah Engkau sertai akan Bu Meta ini ya Tuhan. Amin. Engkau berkati juga saat ini untuk Bu Ana ya Tuhan, biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu terus menyertai akan kehidupan keluarga Bu Ana. Berkati suaminya, Engkau berkati anak cucu mantunya, dan Engkau berkati anaknya yang saat ini merindukan keturunan, memberikan keturunan yang terbaik dari Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Engkau pulihkan kesehatannya ya Tuhan, seusai terkena COVID ya Tuhan, dan Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, dan sudah negatif dari semua COVID ya Tuhan. Terima kasih, pulihkan kesehatan Bu Ana ini dengan sempurna dan keluarganya, dalam nama Yesus. Berkati juga Bu Winaf ya Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Engkau berkati Bu Winaf, berkati kesehatannya, berkati suaminya yang saat ini membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan kesehatannya yang sempurna daripada-Mu, turun atas kehidupan suami dari Bu Winaf ya Tuhan. Engkau juga berkati anaknya yang saat ini Tuhan memerlukan pemulihan dari Tuhan. Terkadang trombositnya tidak teratur, namun Engkau yang memulihkan akan kesehatan anak dari Bu Winaf ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir atas Lydia itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau berkati pagi ini setiap pemirsa semua ya Tuhan, baik yang ada di live chat maupun sedang mengikuti siaran ini. Bila Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang lemah imannya Tuhan kuatkan, kalau ada yang susah Tuhan hiburkan, kalau ada yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan. Biarlah Engkau memberkati kami pagi ini, dan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir melimpah atas setiap kami. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah dari room ini, mari arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kami mengarahkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu, Tuhan Yesus memberkati studimu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Meta, terima kasih Bu Ana, Bu Winaf buat diskusi Bapak, terima pagi kasih ini. doanya tuh. Mbak, terima kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bu Winaf ya, dan semuanya. Terima kasih. Ya, baik. Baik, pada akhirnya. Terima kasih. Ya, Thank you. ya Tuhan berkati. Ya Ibu. Ya. Selamat ulang tahun ya. Tadi Ya, lupa terima kita. kasih Pak. Happy birthday Ya, lagi. ya kita udah Thank doakan. you. Ya, Tuhan berkati, panjang umur, sehat Terima selalu kasih. Bu. Ya. Amin. Tuhan Amin. Tuhan Amin. memberkati. Tuhan Baik. berkati. Makasih Kak Baik, Wina. pada Baik Bu Ana. Sama-sama. ya pada akhirnya kita yang di Rom ya, saya, Bu Ana, Bu Winaf, dan juga Bu Meta undur diri dari ruang live streaming, dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap sukses selalu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin. Salam. Salam.